Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah. Menurut ahli yang bernama Gottschalk, pada tahun 1975, beliau menjelaskan tentang sejarah itu adalah histori yang berasal dari kata Yunani, kata historia yang berarti ilmu. Sedangkan menurut Bapak Aristoteles, beliau menjelaskan tentang sejarah merupakan ilmu yang menelaah sistematik mengenai seperangkat gejala alam, entah susunan kronologi maupun faktor atau tidak di dalam pertelaan. Tujuan sejarah sendiri yaitu mendekati sedekat-dekatnya gambaran objektif, gambaran atau peristiwa masa lampau dengan berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan pastinya. Namun, perlu kita ingat juga bahwa sejarah itu bukan suatu kepastian yang mutlak mengenai gambaran masa lampau. Rekaman atau sumber sejarah sendiri bisa berupa artefak atau benda-benda seperti bekas bangunan, candi, keramik, dan lain-lain. Bisa juga sejarah itu tertulis dalam dokumen. Contohnya adalah surat, naskah, buku, dan lain-lain seperti gambar, foto, dan kesaksian pelaku sejarah yang dapat dijangkau pastinya. Oke, ada objek penulisan sejarah. Menurut ahlinya, saya mengutip dari pernyataan Gardiner pada tahun 1996. Secara umum, masa lampau manusia dengan segala kegiatan yang tampak pada bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan secara khususnya bidang tertentu seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, kesenian, sastra, dan lain-lain. Dengan demikian, sangat terbuka sekali kemungkinan berkembangnya penulisan sejarah politik, sejarah perekonomian, dan sejarah sosial, serta sejarah sastra. Kemudian masuk di pengertian sejarah sastra. Sejarah sastra merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan sastra secara kronologis dari waktu ke waktu. Dalam mengantar ilmu sastra karya Luxembourg tahun 1982, halaman 200 hingga 212 dijelaskan bahwa dalam sejarah sastra dibahas periode-periode kesusastraan, aliran-aliran, jenis-jenis, pengarang-pengarang, dan juga reaksi pembaca. Yang selanjutnya adalah latar belakang sejarah sastra. Sejarah sastra mulai diperhatikan oleh ahli sastra di Eropa pada abad ke-19, diawali oleh perhatian ilmuwan romantik yang menghubungkan masa lalu sebuah negara dengan segala sesuatu. Ide dasar dari sejarah sastra adalah filsafat positivisme dan aliran formalisme. Aliran positivisme yang menjadi latar belakang sejarah sastra merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Tokoh aliran positivisme antara lain yakni William Serre dan Hippolyte Taine. Aliran selanjutnya ada aliran formalisme. Aliran ini fokus pada pengamatan suatu objek secara terus-menerus dari kurun waktu yang satu ke waktu yang lain. Tokohnya antara lain Skolsky dan Tianov. Perhatian masyarakat sastra Indonesia terhadap masalah sejarah kebudayaan, termasuk sastra, telah tampak sejak awal pertumbuhan sastra Indonesia di tahun 1930-an, sebagaimana terbaca dalam polemik kebudayaan. Menurut Ajib, polemik masalah berawal dari tulisan H.B. Jazin dalam majalah Horizon Agustus 1966 yang mendeklarasikan lahirnya Angkatan 66. Tulisan itu ditanggapi oleh banyak pihak, sehingga menjadi sebuah momentum tersendiri dari berbagai pihak dalam sejarah sastra Indonesia. Ajib Rosidi mengatakan bahwa sejarah sastra dimulai dari sajak-sajak Muhammad Yamin dan Rustam Effendi tahun 1921 yang telah mengisyaratkan semangat kebangsaan walaupun belum secara tegas menyebutkan nama Indonesia. Ajib membagi sejarah sastra Indonesia menjadi masa kelahiran atau masa-masa kebangkitannya. Warna yang menonjol pada tahun 1900 sampai 1933 adalah persoalan adat yang sedang menghadapi akulturasi sehingga menimbulkan berbagai problem bagi kelangsungan eksistensi masing-masing. Pada tahun 1933 sampai 1942,
Pencapaian tempat di tengah pertarungan kebudayaan timur dan barat dengan pandangan romantis idealis. Pada tahun 1945 sampai 1953, perjuangan dan pernyataan diri di tengah kebudayaan dunia. Pada tahun 1953 sampai 1961, pencarian identitas diri dan sekaligus penilaian kembali terhadap warisan leluhur. Kemudian pada tahun 1961 sampai 1968, perlawanan dan perjuangan mempertahankan martabat, sedangkan sesudahnya tampak warna percobaan dan penggalian berbagai kemungkinan pengucapan sastra. Penamaan tiap-tiap masa. Pada masa itu telah tumbuh atau bangkit nasionalisme sebagai ruh sastra Indonesia, yaitu masa pergolakan atau revolusi pada tahun 1945 sampai 1965. Pada masa itu terjadi pergolakan, semangat mempertahankan kemerdekaan, pergolakan ideologi, dan pencarian konsep-konsep sastra. Kemudian masa pemapanan. Pada tahun 1965 sampai 1998, terjadi pemapanan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, pers, dan pendidikan yang dampaknya tampak juga di bidang sastra. Selanjutnya masa pembebasan setelah 1998. Terjadi kebebasan bersastra yang hasilnya masih harus diuji oleh sejarah.